Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam periode Munzir Al-Kahf. Dosen pengampu, Bapak Muhammad Ali Tamrin, Magister Syariah. Anggota kelompok kami yaitu 1. Elvi Faizatul Jannah, NIM 1264022022095. 2. Farhana Taufik, NIM 1264022022099. 3. Karisma Annisa, NIM 1264022022114. 4. Muhammad Fakhruzaman, NIM 1264022022125. 5. Nurhayyina Maltufah, NIM 1264022022138. Biografi Munzir Al-Kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan investasi, konsumsi, dan pendapatan. Munzir Kahf merupakan seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fikih, dan hukum. Dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul The Islamic Economy: Analytical Study of the Function of the Islamic Economic System. Munzir Al-Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Beliau ialah penerima gelar BA setara dengan S1 di bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962, serta memperoleh penghargaan langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar PhD untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional dari University of Utah, Salt Lake City, USA. Beliau pernah mengikuti kuliah informal yaitu Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence, Fiqh, and Islamic Studies di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat. Pemikiran Munzir Kahf. 1. Tentang Islamic Man. Menurut Kahf, orang Islam tidak harus orang Muslim, tetapi orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam dan 3 pilar sistem ekonomi Islam, maka ia dapat disebut sebagai Islamic Man. 3 pilarnya yaitu: 1. Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. 2. Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. 3. Umat manusia adalah sebagai khalifahnya. Selanjutnya adalah 2. Tentang negara. Baginya, negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Kahf yang menyebutkan 3 objek dari kebijakan negara: 1. Kebijakan fiskal dan moneter. 2. Alat produksi dan distribusi. 3. Kekuatan hukum. Islamic Man dan negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan. Teori konsumsi dalam perspektif Munzir Kahf. 1. Rasionalisme Islam. Rasionalisme mengandung keputusan dan tindakan yang didasari atas pertimbangan akal budi. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas 2 hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. 2. Konsep keberhasilan. Kahf menyebutkan perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam didominasi oleh 3 prinsip, yaitu kepercayaan akan hari akhir, hari pengadilan, dan kehidupan akhirat. 3. Konsep kesuksesan. Dalam Islam, kesuksesan itu dipandang dari segi taat kepada Allah dan pelarangan akan menimbun harta. 4. Konsep kekayaan. Harta adalah karunia Allah. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.
5. Konsep Islam tentang barang. Barang-barang seharusnya bermanfaat secara moral dan juga dapat dipertukarkan di pasar sehingga memiliki manfaat secara ekonomi. Konsep produksi dalam perspektif Monzir-Kaff. Faktor-faktor produksi, yaitu 1. Modal sebagai kerja yang dikumulasikan, 2. Hak milik sebagai akibat struktur pasar, 3. Kebebasan, ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi atau persaingan, 3. Keterlibatan pemerintah dalam pasar, pemerintah bersifat temporer. Tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari kiamat kelak. Hal ini mempunyai 3 implikasi penting, yaitu produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya dilarang. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan keapalan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah, baik dari sumber manusiawi maupun dari sumber alami. Aspek-aspek makroekonomi Islam. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah pajak pembayaran tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang yang harus dikumpulkan negara dan dipergunakan untuk tujuan khusus. Yang kedua ada pelanggaran. Ada 2 corak transaksi yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama. Yang ketiga ada bunga, sewa, dan modal. Kegiatan yang benar-benar produktif dari sudut pandang adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah, atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah. Dan demikian pula lah dalam Islam. Kegiatan tersebut dikenal dengan 2 istilah yang bisa dipertukar pakaikan, yaitu al-qirat dan al-mudarabah. Tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber alam dan manusia yang bersangkutan. 2. Tidak memanfaatkan sumber-sumber yang ada di bumi, berarti tidak bersyukur dan tidak taat kepadanya. Yang ketiga, menikmati anugerah-anugerah Allah dan barang-barang terbaik adalah 1 kegiatan orang-orang mukmin. Yang keempat, meminimalisir kesenjangan distribusi. Alat-alat kebijakan ekonomi. 1. Moneter. Pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Persentase monetarisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. 2. Fiskal. Alat-alat ini dilakukan terdiri dari 3 cabang, yaitu pemungutan pajak, pengeluaran, dan bermacam-macam transfer dan subsidi. 3. Distribusi. Alat-alat ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu-individu, bukan dengan pemanfaatan-pemanfaatan. Alat distribusi yang utama adalah distribusi zakat. 4. Produksi. Kebijakan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap pihak pengalokasian sumber-sumber, baik dalam bentuk modal maupun pekerja. Dalam beberapa hal bisa diarahkan secara langsung. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.